Ya, kita ke informasi pertama pemirsa. Usai melakukan pemeriksaan intensif, Bareskrim Polri akhirnya menahan Kades Kohot Arsin bin Arsim bersama 3 tersangka lain terkait kasus pagar laut pada Senin malam. Kades Kohot Arsin dan 3 tersangka lain diperiksa penyidik Bareskrim Polri perdana terkait kasus pagar laut Tangerang. Usai diperiksa secara intensif dan melakukan gelar internal, Bareskrim akhirnya memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Kades Kohot dan tersangka lainnya. Sementara itu, penyidik saat ini mulai berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara. Hal itu dilakukan karena sesuai harapan masyarakat agar kasus itu bisa segera dibawa ke pengadilan. Pak Kades. Dan kemudian setelah pemeriksaan, kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan, kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus pagar laut yang menyeret Kepala Desa Kohot dan 3 tersangka lainnya, sudah ada reporter Berita 1 Ilham Oktavian di Bareskrim Polri Jakarta. Selamat siang Ilham. Ya Ilham, apa alasan polisi akhirnya melakukan penahanan terhadap ke-4 tersangka ini? Iya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Benar sekali, pada malam kemarin pihak Bareskrim Polri telah melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. 4 tersangka tersebut yang ditahan diantaranya yakni kepala desa atau Kades Kohot Asrin, juga 3 tersangka lain dalam kasus tersebut. Pihak Bareskrim Polri sendiri melalui Dirtipidum Brigjen Juandani menyampaikan jika alasan penahanan ini berkaitan dengan kepentingan penyidikan. Pihak Bareskrim sendiri menyampaikan jika para tersangka ini ada potensi untuk melarikan diri, juga menghilangkan barang bukti dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang ini. Baik, Ilham, lalu ada bukti-bukti apa saja yang ditemukan oleh polisi hingga akhirnya menetapkan ke-4 orang ini sebagai tersangka dan ditahan? Ya, untuk bukti-bukti sendiri, Bareskrim Polri sudah menyampaikan melalui minggu lalu dalam gelar perkara penetapan tersangka. Untuk bukti-buktinya sendiri, mulai dari sertifikat hak milik atau SHM, juga sertifikat hak guna bangunan yang diduga palsu. Untuk jumlahnya sendiri, sedikitnya ada sekitar 93 SHM maupun SHGB palsu yang dilakukan oleh ke-4 tersangka ini. Pihak Bareskrim Polri sendiri juga menyita begitu berbagai bukti yang lain, termasuk alat printer maupun alat-alat yang lain yang digunakan untuk memalsukan SHM maupun SHGB dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang ini. Iya, lalu apakah polisi membuka kemungkinan akan adanya penambahan tersangka dalam kasus ini, Ilham? Ya, untuk tadi malam sendiri, pihak Bareskrim Polri melalui Dirtipidum Brigjen Juandani menyampaikan jika pihaknya kemungkinan besar bakal menjerat tersangka lain dalam kasus ini. Kendati demikian, pihak Bareskrim Polri sendiri belum membeberkan siapa yang bakal jadi tersangka baru dalam kasus ini. Apakah dari pihak BPN Kota Tangerang, dari Kementerian ATR BPN Tangerang, atau pihak lain. Pihak Bareskrim Polri sendiri menyampaikan jika pihaknya meminta publik untuk menunggu perkembangan kasus tersebut hingga proses penyidikan lebih lanjut.
Baik, jadi artinya ada kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru begitu ya. Terima kasih Ilvan Oktavian atas laporan Anda, dan pemirsa demikian tadi Ilham Oktavian melaporkan langsung dari Barreskrim Polri.